Sebelum tonton video ini, dimohon agar lebih berpikir bijak, tidak tebarkan kebencian, serta lebih meningkatkan iman dan takwa demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul, Nabi yang ummi, yang ia amat percaya kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, serta ikutilah dia agar kamu dapat petunjuk. Nabi yang dikatakan yang sudah datang itu siapa dan di mana? Begini Pak, itu nampaknya jadi nggak sudah begitu lagi kita terlalu lama. No, susah juga kalau begitu. Orang terganggu. Saya bisa kasih usir bangku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan ajaran sesat yang terjadi di daerah Wentira, Dusun 5 Kebun Kopi, Desa Nupawumba, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala. Menurut laporan warga, bahwa banyak masyarakat yang dibuat resah atas ajaran baru yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal dengan mengaku sebagai nabi dan rasul baru. Wah. Oke, sekarang kita langsung ke musola itu ya. Ini bersama dengan Pak Kades, Pak Idral, Kepala Desa Nupawumba. Yuk. Seperti yang kita lihat, dua orang yang bersalaman dengan Kades itu adalah orang yang dicurigai sebagai pengikut ajaran sesat yang sudah 10 hari menetap di musola Nur Hidayatullah Wentira. Oke, jadi sementara mereka sholat, jangan dulu diganggu. Kita mau lihat seputaran sini dulu. Nah, jadi kami bersama dengan kepala desa, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Kita akan bahas apa yang harus kita tanyakan kepada orang yang di dalam. Nah, ini di samping musola ya, di samping musola di Wentira. Nah, inilah situasinya. Ini yang namanya Wentira tuh. Oke guys, nih air asli dari Wentira nih. Nah. Dingin banget. Dingin nih. Dingin banget. Saya tanya dulu. Ini mereka yang di dalam ini dari mana ini? Sumatera. Iya. Dari Sumatera? Medan atau Padang? Medan. Berapa orang mereka dalam sini? Ada 4. Berarti 5 orang semua. Sekolahnya sudah sampai mempengaruhi masyarakat. Iya. Ya. Jadi kepala desa udah langsung ngajak untuk ngobrol di dalam. Oke, kita masuk dulu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami diundangkan ke sini atas nama pemerintah Desa Nupawumba. Yang Bapak menggali sekarang ini adalah Desa Nupawumba. Jadi alhamdulillah saya kepala desanya. Kemudian beliau ini sekdesnya. Beliau ini bagikan fitnahnya. Beliau ini ada kepala dusun, ada kasih gaul, mau urusan kepala seksi ini kaimah Pak di sini. Ya. Jadi maksud kedatangan kami ini ada laporan masyarakat. Hanya ada kegiatan di musola Wentira ini yang membuat masyarakat agak terganggu. Dan ada juga laporan itu ada yang mengaku Rasulullah gitu. Makanya kami datang supaya kita ini ingin meluruskan Pak gitu. Bahwa benar atau tidaknya ini informasi. Jadi artinya saya yang bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemari itu memang kalau dalam perjalanannya nggak usah saya sampaikan di sini.
Tapi yang jelasnya, saya itu mau menyampaikan satu ayat yang dari dulu saya sampaikan. Jadi silakan dengar, cocok sekali buat tuan-tuan, bapak-bapak di sini. Dengarkan benar-benar. Qul ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Itu bahasa Quran, Bang. Bahasa kitanya begini, nanti silakan dia dengar perhatikan. Katakanlah, wahai manusia, sungguh aku ni Rasulullah kepada kamu. Sungguh aku ni Rasulullah kepada kamu sekaliannya. Sungguh aku ni Rasulullah kepadamu sekaliannya, yang baginya lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha menghidupkan lagi mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul, Nabi yang ummi, yang ia amat percaya kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, serta ikutilah dia agar kamu dapat petunjuk. Nah, itulah yang saya sampaikan kemanapun saya berada, bukan di sini saja. Gitu. Saya menyampaikan ini mulai tahun 2000. Memang gak usah kan di mana-mana, di tempat saya pun saya itu suatu yang. Asal dari mana? Saya dari Medan. Saya dari Medan. Itulah yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan mau mendengarkan dan mau percaya, ya alhamdulillah. Kalau tidak, boleh semua. Hanya menyampaikan ayat Allah. Tidak ada yang lain. Ya, mau tanya Pak, dari ayat yang Bapak sebutkan tadi itu yang sesuai dengan Bapak yang lakukan sekarang apa? Apa perubahannya dari Bapak? Begini ya Mas, mungkin saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Yang jelas Bapak tahu tujuan saya kemari itu ngeliat itu sudah saya sampaikan. Menyampaikan satu ayatnya. Iya, tujuannya apa Pak? Tujuannya menyampaikan ayat Allah ini. Nah, sudah. Kemudian saya sampai kemari itu memang disuruh menyampaikan satu ayat lagi. Ya ma'syarul jinni wal ins. Benar-benar kita ini tidak ceramah, tidak mendengarkan ceramah. Ini juga bukan ceramah, Pak. Ya. Ini menyampaikan ayat. Ini maksudnya apa ke desa saya ini untuk apa? Itulah menyampaikan satu ayat ini saja. Oh, susah juga kalau begitu. Orang terganggu. Saya bisa kasih usir Bapak di sini. Ya. Nggak usah. Artinya 1, 2, 3, 4 tidak ada lagi di sini. Terganggu. Jangan sampai di masa ya. Tapi kok emosional Bapak ya? Nah, saya menyampaikan begitu. Seharusnya Bapak tinggal datang, nggak usah di sini. Insya Allah. Ya, sudah. Maksud saya begini, kalau datang kemari dengan tujuan yang jelas, begitu kan? Artinya jangan sampai masyarakat di sini juga resah. iya. Nah, kita kan artinya menyampaikan ayat itu memang dianjurkan, gitu kan? Siapa sih? Gitu kan? Gitu. Siapa yang nyampain Pak? Yang datangkan saudara, Nabi sudah datang siapa? Ada yang ke masjid itu dengan dia makanya Bapak yang sampaikan kan? itu dengan dibawa oleh Habib gitu kan? Nah, itu Habib itu saya tidak jelas itu Habib sebenarnya orang mana sih yang sebenarnya? Jadi saya potong, jadi Nabi siapa yang datang? Iya, Nabi siapa yang datang? Ayatnya saja yang mau saya sampaikan supaya jelas bahwa ayat Al-Quran itu qadi. Iya, betul. Ya sudah. Jadi kalau sudah mengerti yang demikian sudah saya sampaikan, siapa mau yang percaya silahkan ia percaya, siapa yang nggak mau percaya sudah silahkan saja. Enggak, maksudnya begini, nabi yang dikatakan yang sudah datang itu siapa dan di mana? Begini Pak, itu nampaknya Nggak usah siapa debat ini, hari ini mereka pulang. Jadi Nggak usah debat itu lagi kita, terlalu lama. Dikarenakan perdebatan makin memanas dan ditakutkan terjadi bentrok antara warga yang berdatangan dengan pengikut aliran sesat tersebut, maka saya bersama Kades Nupabomba memutuskan untuk menyuruh ke-5 orang tersebut pergi meninggalkan Wentira secepatnya. Nah, saya pemerintah desa di sini ya. Saya tekankan kalian, kalau masih ada di sini, saya bertanggung jawab. Hari ini jam ini pulang, mau baca lah, mau apa, nanti pulang.
Dari sini. Sudah kalau gitu kita tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan ini. Tinggalkan. Siap. Saya mohon tinggalkan. Sekali aja cukup, Pak. Iya, iya. Oke, Pak. Kita tinggalkan. Yaudah, oke Pak. Sebelum kita lanjutkan video ini, usut punya usut, ternyata Bapak ini pernah masuk di channel YouTube juga loh, dengan sebutan Imam Mahdi. Wow. Itu ada mobil sekalian sana. Ya, nanti sebentar. Oke, jadi ada beberapa orang tadi ya, 5 orang itu sudah siap meninggalkan masjid. Jadi barang-barangnya mereka udah ambil semua. Dari kepercayaan mereka bahwa mereka menganggap bahwa ada seorang rasul yang udah tiba di Wentira gitu. Dengan berlandaskan beberapa ayat yang mereka bawa untuk meyakinkan beberapa masyarakat desa untuk mengikuti kepercayaan mereka anut gitu. Oke, jadi mereka sedang siap-siap ambil barang di rumah Pak RT ya. Nah, nanti mereka akan naik mobil BUMDes. Nanti mobil BUMDes yang bawa turun ke bawah, dan habis itu ya terserah mau mereka mau kemana, ya itu urusan mereka lah gitu. Daripada meresahkan masyarakat. Nah, jadi tujuan saya hadir di sini ya untuk kepentingan masyarakat juga, karena masyarakat udah melapor seperti ini dan saya juga nggak mau ambil resiko gitu. Makanya saya bilang yang mengaku nabi tadi itu yang datang ke sini siapa, di mana? Oh, itu Makanya. Iya, tongkat-tongkatnya itu tadi tidak salah, ayat dia sampaikan tidak salah. Iya, ayat tidak salah. Cuman cara dia menanggapi ayat tersebut yang betul-betul di luar dari kita punya pikiran kan. Sebelum kelima orang itu pergi, saya berupaya menggali informasi dari salah satu pengikut ajaran sesat tersebut. Ternyata, orang yang saya ajak ngobrol ini adalah pengikut yang baru beberapa hari gabung. Dan anehnya, saya mendapat jawaban di luar nalar. Mari kita dengarkan. Sekarang begini sama tanya. Dari penyampaian siapa tadi yang gondrong itu? Yang Siapa namanya? bilang siapa? Rasul. Rasul. Itu Mengaku Rasul. dia itu yang mengaku Rasul. Iya, dia itu sudah Udah berapa lama Bapak mualaf? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Nah, selama 3 tahun itu kan diketahui nabi atau rasul itu kan Sudah tidak ada. Kenapa? Sudah ratusan ribuan tahun. Oke. Terus setelah hadirnya ini berempat orang ini dengan Bapak berlima, setelah dengar-dengar dari mereka bicara-bicara, apa Bapak percaya dia Saya rasul? tidak percaya. Oke. Malah saya pernah tes. Yang bicara-bicara ini ajak saya untuk gabung. Saya langsung bilang begini. Berarti isi Al-Quran 30 juz itu semua memakai bismillah. Dia bilang, oh iya. Dalam 30 juz hanya 29 yang memakai bismillah. Ya. Kepalanya. Surat At-Taubah tidak memakai bismillah. Saya bilang jangan jadi ustadz dulu kalau masih bodoh. Nah, jadi begini. Kenapa sampai Bapak tujuannya bisa datang ke Wentira ini? Karena hidup di Bitung terlalu susah. Hidup di Bitung terlalu Susah. Jadi cari jalan. Oh gitu. Ah, bagaimana coba cerita kenapa bisa sampai di Wentira? Si hidup susah kenapa? Susah pertama dulu waktu borong-borong jadi kontraktor borong proyek di Papua. Corona dapat, akhirnya proyek uang yang pakai di proyek tidak dikembalikan, tidak ada pengembalian dari. Oh, berarti Bapak ini sebelumnya kontraktor ya? Iya. Sebelumnya kontraktor ya? Karena jatuh susah sampai ada di Sulawesi Tengah ini. Tujuan datang di Wentira ini mau cari jalan bagaimana cara supaya saya punya kesusahan bisa hilang. Nah, itu sebenarnya apa Bisa dapat bantuan iya, letak kekeliruannya Bapak karena Bapak percaya dengan hal-hal mistis, tapi Bapak tidak iringi dengan usaha dan berdoa. Semua sudah habis. Motor sudah habis, sudah terjual. Jadi malamnya kalau istilah orang di Manado bilang kaselaran. Jadi panggil leluhur masuk sama Ustadz Bilal. Iya. Jadi bicara dengan dia. Berarti secara ringkas cerita pas kalau untuk Wentira tanpa harus ada yang dikorbankan. Tidak. Pesugihannya maksudnya tanpa ada. Tidak ada tumbal. Tumbal. Ya. Berarti kalau di tempat lain ada tumbal. Tempat lain apalagi di Jawa tumbal. Tumbal, minta tumbal. Iya. Tapi kalau di Wentira Tidak ada. tanpa harus Tidak ada ada tumbal. Ya. Apa yang Bapak minta dikasih. Iya. Ritualnya apa semua itu? Ritual nanti kalau
Zikir saja. Cuma zikir. Iya, cuma zikir. Nanti kalau ada yang para leluhur perlu dikasih tahu lewat kalau istilah di sini bilang perahu. Iya, sakaya. Iya. Perahu. Iya. Nanti kalau setelah sudah oke, bikin syukuran, hajatan. Setelah hajatan baru pulang. Baru pulang terus pulang di sana Bapak. Pulang gunakan uang itu yang sebagaimana mestinya. Uang itu dikasih dari siapa? Uang itu, kalau itu saya tidak bisa jawab. Uang itu tiba-tiba ada. Aduh. Tiba-tiba datang. Nah, itu kan belum ada pembuktiannya, Pak. Dan sekarang Bapak juga sudah tahu itu pesugihan itu kan dalam Islam itu kan, aduh itu dilarang, syirik namanya, Pak. Jadi sudah tahu syirik, mau sehebat apapun Bapak, sekaya apapun Bapak, seenak apapun Bapak hidup di dunia, tapi ketika di akhirat nanti, ingat Pak, neraka yang paling bawah itu tempatnya. Kalau yang namanya menyekutukan Allah. Jadi ya Bapak inilah udah boleh Bapak sudah istilahnya, kalau saya boleh saya panggil saya Om ini, so bolehlah kita ini tobat sadiki. Langsung pulang, nggak tahu tinggal di mana. Mau pulang tahu tinggal di mana? Aduh, itu dia. Makanya mati-matian datang di sini karena tidak ada tempat tinggal. Tapi ada teman Juto di Palu yang dibilang tadi tuh. Iya, ada teman. Di dorong juga waktu begini juga DP kepercayaan. Iya. Astaga. Tidak tebarkan kebencian serta lebih meningkatkan iman dan takwa demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.